Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita. Di sini Ibu akan menyampaikan tujuan daripada pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menghayati anugerah Allah berupa air dan benda lain sebagai alat untuk bersuci. 2. Menjelaskan perilaku bersih dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami apa saja alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Yang keempat, memahami penggunaan apa saja alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Materi pembahasan kita kali ini tentang alat bersuci. Alat bersuci itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada benda cair dan yang kedua itu adalah benda padat. Tapi pada pertemuan ini yang kita bahas itu mengenai alat bersuci yang menggunakan benda cair. Berikut penjelasan materinya. Taharah. Pengertian taharah. Taharah menurut bahasa berarti bersuci atau hal kebersihan. Menurut istilah berarti menyucikan diri, badan, pakaian dan tempat dari najis dan hadas agar sah melaksanakan ibadah. Mengapa kita harus taharah? Karena dalam Islam, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Bahkan Allah juga mencintai orang-orang yang bersih. Allah juga telah menjelaskan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 108. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Artinya, Allah menyukai orang-orang yang bersih. Quran surah At-Taubah ayat 108. Alat bersuci itu dapat dibedakan menjadi dua, benda padat dan benda cair. Pada kali ini kita akan membahas benda cair, sedangkan benda padat itu akan kita bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya. Salah satu alat yang digunakan untuk bersuci dari najis dan hadas adalah benda cair. Benda cair yang diperbolehkan atau yang dipakai untuk bersuci adalah air. Air dalam ilmu fikih dapat dibagi menjadi 4. Ada air suci lagi mensucikan, ada air suci yang tidak mensucikan, ada air makruh, dan ada air bernajis. Yang pertama itu adalah air suci lagi mensucikan atau bisa disebut juga dengan air mutlak. Air ini sah digunakan untuk bersuci. Di antaranya adalah air 1. Air memancar dari batu, 2. Air laut, 3. Air sumur, 4. Air sungai, 5. Air es, 6. Air mata air, 7. Air salju, 8. Air embun. Yang kedua adalah air musyammas, yaitu air yang hukumnya makruh apabila digunakan untuk bersuci. Artinya air ini sebaiknya tidak digunakan untuk bersuci, walaupun masih sah apabila dipergunakan untuk bersuci. Yang termasuk ke dalam air musyammas adalah air yang panas karena dalam waktu yang lama terjemur oleh terik matahari. Kemudian air yang panas di tempat yang tidak mungkin berkarat seperti air kolam. Kemudian air sawah atau air di bak yang terbuat dari tembok tetap sah dan tidak makruh. Yang ketiga
adalah air yang suci tetapi tidak mensucikan. Yang termasuk jenis air ini adalah yang pertama, air suci yang telah bercampur dengan benda suci lainnya sehingga berubah sifatnya baik rasa, warna dan baunya, seperti air kopi, air sirup, air sabun, air teh dan lain sebagainya. Yang kedua, air suci yang dari buah-buahan dan sejenisnya, seperti air kelapa, air jeruk, air tebu, air sayur-sayuran dan lain sebagainya. Yang ketiga, air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang jumlahnya sedikit, yang sudah dipakai untuk bersuci walau tidak berubah sifatnya. Air ini tidak sah digunakan untuk bersuci atau berwudu. Macam-macam air yang keempat adalah air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang telah terkena najis. Air ini tentu tidak halal untuk diminum dan tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Contohnya, yang pertama, air yang sudah berubah warna, rasa, dan baunya karena terkena najis. Yang kedua, air yang sudah berubah rasa, warna, dan baunya yang terkena najis dan dalam jumlah yang sedikit atau kurang dari 2 kula. Demikianlah penjelasan dari yang Ibu sampaikan tadi. Ibu akan mengasih tugas kepada kalian. Surah At-Taubah ayat 108 beserta artinya. Kirim hafalan berbentuk video wajah kalian dengan jelas. Sebutkan nama beserta kelas. Video dikirim melalui Google Classroom pada lembar praktek yang telah Ibu sediakan. Ibu tunggu hari ini juga, paling lambat pada jam 23 atau jam 11 malam. Ingat ya, hafalkan ayat beserta artinya, yaitu surah At-Taubah ayat 108. Alhamdulillah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.